Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 HIPA 3. Kami dari kelompok 10. Saya Laila Tulasana, absen 14. Saya Melinanda Putri, absen 15. Saya Nabila Mariha Zahra, absen 23. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi SKI tentang kerajaan di Nusa Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses masuknya Islam atau Islamisasi yang ada di Nusa Tenggara dan juga kerajaan Islam yang ada di Lombok. Yang pertama, kita harus mengetahui lokasi atau kata kunci dari materi ini. Yang pertama ada kata kuncinya adalah Kota Lombok. Dikarenakan Kota Lombok ini adalah kota pertama yang diislamisasi. Kota Lombok ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang mana kenapa alasan Kota Lombok ini menjadi kota pertama yang diislamisasi? Dikarenakan Kota Lombok ini adalah kota yang strategis. Pada masa penjajahan dulu, pada masa Portugis, itu ada kota-kota kecil itu masih belum terjamah oleh Belanda maupun Jepang. Dikarenakan dipikir oleh penjajah pada saat itu kota-kota yang besar saja yang dapat membuat mereka untung, seperti kota-kota Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, seiring berjalannya waktu, Kota Lombok ini sering didatangi oleh pedagang-pedagang dari Portugis, Belanda, dan semakin lama didatangi juga dari orang-orang Makassar dan juga orang-orang Maluku, orang-orang Arab, dan juga orang-orang Sulawesi. Yang mereka datang bukan hanya berniat untuk berdagang, tetapi mereka juga secara tidak langsung menyebarkan agama mereka, yakni agama Islam. Beberapa faktor yang menjadikan Kota Lombok menjadi kota yang pertama kali diislamisasi ialah yang pertama, dikarenakan adanya dakwah dari Sunan Prapen. Sunan Prapen itu siapa? Adalah anak dari Sunan Giri. Sunan Giri kan termasuk salah satu dari Sunan Wali Songo. Nah, di mana Sunan Prapen ini menyebarkan dakwahnya dari daerah Giri menuju ke pulau lain, yakni Pulau Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur, yakni pada bagian Lombok. Setelah bagian Lombok ini sudah sukses, semuanya sudah terislamisasi, sudah tidak ada ajaran-ajaran yang sesat, walaupun ada tetapi sudah sangat berkurang dan sudah didominasi oleh Islam, barulah Sunan Prapen ini menuju ke daerah selanjutnya, semakin ke timur, yakni pada bagian daerah Bima dan daerah Sumbawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masuknya Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam yang ada di Bima. Yang pertama, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor atau penyebab masuknya Islam di Bima. Yang pertama adalah dari Sunan Prapen. Yang pertama tadi kan saya sudah menjelaskan, yang masuknya Sunan Prapen untuk dakwah ke Lombok juga diteruskan sampai ke Bima dan Sumbawa. Yang mana berarti yang pertama adalah Sunan Prapen pada tahun 1540 sampai 1550 Masehi, dan yang kedua adalah karena adanya orang-orang Melayu, orang-orang Arab, dan orang-orang Bugis yang datang untuk berdagang, tetapi secara tidak langsung mereka menyebarkan agama yang mereka anut atau agama Islam. Apa yang menjadi bukti bahwa Islam ada pada masa itu dikarenakan orang-orang Arab dan Melayu dengan adanya inskripsi atau seperti caption keterangan pada makam pada kuburan Kesultanan di Bima, yang mana di sana itu bertuliskan huruf-huruf Arab dan huruf-huruf Melayu. Secara tidak langsung itu membuktikan dan memberikan kesimpulan bahwa pada masa itu adanya Islam itu dikarenakan salah satu pengaruh dari orang-orang Melayu dan orang-orang Arab. Adanya Babad Lombok menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam yang ada di Bima. Kerajaan yang ada di Bima ini, masuknya Islam ke Bima ini ada dua faktor. Yang pertama dari orang-orang Arab dan Melayu, dan yang kedua adalah dikarenakan dakwah dari Sunan Prapen yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama dari orang-orang Melayu ini dan orang-orang Arab, apa yang menjadi bukti bahwa orang-orang Melayu dan orang-orang Arab ini sudah mengislamisasi daerah Bima? Yang pertama, dikarenakan adanya inskripsi pada makam Sultan-Sultan Bima yang ditulisi oleh huruf Arab dan juga huruf-huruf Melayu. Yang menjadi
bukti atau dapat disimpulkan bahwa pada masa itu orang-orang Bima dapat membaca tulisan Al-Quran atau dapat mengaji dan menyebarkan Islam, beragama Islam, dikarenakan orang-orang Arab dan juga orang-orang Melayu. Sehingga dikarenakan bukti atau dikarenakan perikatan atau simbiosis mutualisme yang kuat antara orang-orang Arab dan Melayu dengan kesultanan yang ada di Bima. Oleh karena itu, Kesultanan Bima pada masa itu memberikan hak-hak yang sangat baik, hak khusus yang hanya didapatkan oleh orang-orang Arab dan orang-orang Melayu. Yang pertama ialah orang-orang Arab dan Melayu saat berdagang tidak akan diberikan pajak. Yang kedua, wanita-wanita yang berasal dari keturunan orang Arab dan Melayu tidak akan dijadikan budak atau pelayan yang ada di Kesultanan Bima. Dan yang ketiga ialah orang-orang Melayu diberikan lahan untuk membangun sebuah perkampungan, yang mana lahan ini tidak akan bisa dicabut haknya. Yang kedua adalah dakwah dari Sunan Prapen. Sunan Prapen ini sudah terbukti dalam Babat Lombok, yang mana dituliskan di sana bahwa Sunan Prapen setelah mengislamisasi Pulau Lombok meneruskannya ke daerah timur, yakni daerah Sumbawa dan juga daerah Bima. Sehingga pada tahun 1940 sampai 1950 tersebut, Sunan Prapen sudah berhasil mengislamisasi seluruh daerah Nusa Tenggara, khususnya daerah Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan juga daerah Bima dan Sumbawa. Saya Lailatul Lazana, absen 14 sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Bima. Awal mula kedatangan agama Islam di daerah Bima belum dapat ditentukan secara pasti. Orang-orang Belanda baru menaruh perhatian terhadap Pulau Sumbawa termasuk Bima pada abad ke-17. Sebelumnya mereka tidak pernah menganggap pulau-pulau tersebut penting, baik dari segi politik maupun perdagangan. Beberapa pendapat ahli tentang masuknya Islam di Bima, yaitu yang pertama dikemukakan oleh Henry Camber Loyer, yang kedua yaitu Zollinger yang dikutip oleh Bram Morris, yang ketiga Helios Syamsuddin. Dalam Babat Lombok disebutkan bahwa agama Islam dibawa ke Pulau Lombok oleh Sunan Prapen dari Giri, tepatnya di Gresik. Setelah berhasil mengislamkan Pulau Lombok, Sunan Prapen meneruskan perjalanannya ke timur untuk mengislamkan Sumbawa dan Bima. Jika informasi dalam Babat Lombok itu dapat dibenarkan, maka menurut Haji de Graaf, peristiwa itu seharusnya terjadi pada masa pemerintahan Sunan Dalem di Giri pada tahun 1506 sampai 1546. Berdasarkan pengamatannya terhadap sejumlah inskripsi pada makam-makam Sultan Bima, Raufaer berpendapat bahwa di Bima pengaruh Melayu dan Arab sangat kuat, karena inskripsi-inskripsi tersebut ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Melayu, bukan dengan huruf dan bahasa Bima atau Bugis, dan disimpulkan bahwa Islam di Bima dibawa atau datang dari Melayu, Aceh, dan Cirebon. Mubalik-mubalik Islam, terutama orang-orang Melayu, datang ke Bima pada masa pemerintahan Raja Manduri Salehi sekitar tahun 1605. Ditambahkan pula bahwa Kadi Jamaluddin, ulama yang pernah menjadi guru agama Islam Sultan Bima I, yaitu Abdul Kahir, yang dimakamkan di kompleks makam Dantraha atau Danataraha, tidak lain adalah seorang Melayu. Di sebelah barat dan timur pelabuhan Bima terdapat perkampungan atau permukiman orang-orang Melayu yang oleh orang Bima disebut Kampo Melayu, sedangkan penghuninya disebut Dau Melayu. Hingga sekarang Kampung Melayu itu terkenal sebagai tempat atau pusat studi Islam, terutama dalam pembelajaran kitab suci Al-Quran. Diduga bahwa orang-orang Melayu sejak beberapa abad yang silam telah mempunyai peran penting dalam penyiaran agama Islam di Bima. Orang-orang Melayu tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang ulet dan handal. Oleh karena itu, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa yang membawa pengaruh Islam masuk di Bima dibawa oleh Gua Talo di Sulawesi Selatan. Saat itu ingin menguasai wilayah Nusa Tenggara.
Munculnya Gua Talo ini disebabkan persaingan perdagangan dengan VOC, di mana mereka ingin menguasai jalur perdagangan di bagian timur. Kemudian yaitu eksentrisis Bima sebagai pusat penyiaran agama Islam dan pusat kekuasaan Islam di masa lalu dapat dibuktikan dengan keberadaan sejumlah bangunan cagar budaya yang diantaranya adalah Makam Dantraha, kemudian Makam Tolo Bali, Gerbang Ale-Ale, kemudian yaitu Museum Asimbojo. Asimbojo dibangun pada tahun 1927 oleh Sultan Salahuddin. Dirancang oleh seorang arsitek kelahiran Ambon bernama Rehata yang dibuang oleh Belanda ke Bima. Dibantu oleh Bumi Jaro, dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat selama 3 tahun dan selesai pada tahun 1930. Pernah dibugar pada tahun 1977 sampai 1979 dan sejak 11 Agustus 1989 dialihkan fungsikan sebagai Museum Daerah Bima dengan nama Museum Asimbojo. Museum ini menyimpan sekitar 320 jenis benda-benda peninggalan kerajaan Bima, termasuk buku-buku catatan kerajaan. Saya Meli Nanda Putri sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang Kerajaan Sumbawa. Islam hadir di Pulau Sumbawa terkait letak geografisnya. Pada awal abad ke-16, Pulau Sumbawa sudah menjadi jalur perdagangan dari Malaka dan Maluku menuju ke pesisir Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan juga Sumbawa. Islam dibawa oleh para mumbalik Arab dari Gresik sambil berdagang. Selain itu dibawa oleh orang-orang Bugis melalui pernikahan. Kerajaan Sumbawa diperkirakan berdiri pada tahun 1948. Wilayah kekuasaan Sumbawa meliputi kekuasaan Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selama berdirinya Pulau Sumbawa dipimpin oleh 18 raja, 2 diantaranya yaitu seorang wanita. Raja pertama bernama Mas Cini, sedangkan raja terakhir bernama Sultan Muhammad Khairuddin. Gelar raja secara turun-temurun sebagai dinasti dewa. Dalam bahasa Sumbawa, raja itu disebut Datu Mutar, tetapi rakyat itu biasanya memanggilnya dengan sebutan dewa. Peninggalan kerajaan Sumbawa bisa dilihat sampai sekarang. Di tempat Sumbawa Besar terdapat bangunan besar yang tua, bisa disebut dengan Dalem Loka. Dalem Loka ini atau kerajaan tua. Nah, tak jauh dari Dalem Loka terdapat makam-makam raja kerajaan Sumbawa dan juga keluarganya. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja materi yang dapat kami jelaskan. Untuk kuisnya dapat diakses pada link di deskripsi video. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.